Oke, come on. Jangan. Come on. Ya, udah kemulai. Udah kemulai kan ya? Dek, kalian ada gambarnya enggak? Ada. Oh, itu udah record. Udah ya. Ini aku udah nge-pause lagi. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Hadis Periode Nabi, Sahabat, dan juga para tabi'in. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Taradifa Maharani sebagai moderator dan juga presentator. Dan yang kedua, ada Safira Ramadina sebagai presentator. Dan yang ketiga, ada Mevina Eka sebagai presentator. Selanjutnya, di sini teman saya, Safira Ramadina, akan mempresentasikan temanya yang berjudul Perkembangan Hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hadis periode Rasulullah. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa suatu periode yang dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamatan umat dari generasi ke generasi. Periode ini disebut dengan Aswa at-Taqwi al-Wahyi. Pada masa ini, para sahabat masih minim yang memiliki kemampuan baca tulis. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyarankan para sahabat untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam sehari-hari. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Cara menyampaikan hadis-hadisnya dengan Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadisnya dengan cara bertausiah. Nabi tidak hanya bertausiah di masjid, melainkan beliau juga bertausiah di pasar, di rumah, dalam perjalanan, dan juga majelis taklim. Selain dengan bertausiah, para sahabat juga mempelajari hadis dari ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka jadikan uswah. Para sahabat menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang hadis yang tidak mereka ketahui, seperti tentang hukum syarak dan teologi. Sedangkan tentang biologis dan urusan rumah tangga, para sahabat mengutus istri-istri mereka untuk bertanya kepada istri-istri Rasulullah tentang hukum dan hadis permasalahan tersebut. Larangan menulis hadis pada masa periode Rasulullah SAW. Larangan menulis hadis didorong oleh dua faktor, yaitu kurangnya alat tulis menulis yang digunakan untuk menulis hadis, dan selain itu juga mereka terbatas dalam kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, karena larangan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, janganlah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, dan barang siapa yang menulis dariku, maka hendaklah menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Aktivitas menulis hadis. Pada masa Rasulullah SAW memang tidak diperbolehkan menulis hadis, akan tetapi Rasulullah memberikan izin khusus kepada para sahabat yang tidak kuat menghafalkan hadis, sehingga mereka bisa menulis hadis-hadis tersebut. Namun mereka lebih senang dan lebih berkompeten dalam menulis hadis pada saat menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Baik, terima kasih kepada Safira. Selanjutnya, teman saya, Mevina Eka, akan mempresentasikan temanya yang berjudul Hadis pada Periode Sahabat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang kedua yaitu hadis pada periode sahabat. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya, khususnya Khulafaur Rasyidin yang di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabdanya,
taraktu fikum syai'aini lang tadilu ba'dahuma kitaballahi sunnati rawahul hakimu an Abi Hurairah. Yang berarti telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam yang tidak akan sesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Al-Hadis. Para sahabat berpegang teguh kepada wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti petunjuk Nabi dan memelihara kemurniannya. Oleh sebab itu, sahabat sangat berhati-hati sekali meriwayatkan sunnah Nabi tersebut. Secara umum dapat dikemukakan 3 poin penting tentang metode sahabat memelihara kemurnian sunnah Nabi. Metode tersebut yaitu yang pertama, taklil ar-riwayah. Taklil ar-riwayah ini secara khusus pada pemerintahan Abu Bakar dan Umar ditemukan kesan adanya upaya meminimalisasi riwayat hadis. Alasan mengapa sahabat membatasi periwayatan adalah yang pertama, pada masa Abu Bakar, pusat perhatian terfokus pada pemecahan masalah politik. Yang kedua, sahabat umumnya mengetahui sunnah karena dekat dengan era Nabi, sehingga persoalan hukum dan persoalan sosial telah mendapat jawaban dengan sendirinya. Dalam masalah-masalah pengecualian seperti persoalan baru, itu mereka saling memberi peringatan. Yang ketiga, para sahabat lebih memfokuskan diri pada kegiatan penulisan dan kodifikasi Al-Quran. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang dilakukan penguasa, khususnya Umar, agar sahabat menyedikitkan riwayat. Yang kelima, sahabat khawatir terjadi pemalsuan hadis yang dilakukan oleh mereka yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir, sahabat takut terjerumus dalam dosa kalau mereka salah dalam meriwayatkan sunnah. Yang kedua, ada tatsabut fi ar-riwayah. Para sahabat melakukan penyeleksian riwayat yang mereka terima dan memeriksa sunnah yang mereka riwayatkan dengan cara mengkonfirmasikan dengan sahabat lainnya. Dan yang nomor 3, yang terakhir, man'u ruwat min at-tahdis bima ya'lu ala faham al-ammah. Ditemukan juga adanya gerakan pelarangan riwayat karena dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman terhadap riwayat tersebut. Pelarangan ini khusus terhadap riwayat yang dapat mengundang kesalahpahaman. Larangan ini dipahami bukanlah sebagai perbuatan negatif untuk menyembunyikan ilmu, melainkan untuk menutupi sebuah keburukan yang besar. Baik, terima kasih pada Mevina. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tema saya, yaitu periode tabi'in, atau disebut sebagai masa al-jamu wal at-tadwin. Nah, pada masa ini diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hidup pada tahun 99 Hijriah hingga 101 Hijriah. Nah, pada akhir abad 1 Hijriah ini, Khalifah Umar menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama. Oleh karena itu, beliau instruksikan kepada para gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis ini. Dan pengkodifikasian ini terjadi pada awal tahun 100 Hijriah. Pada masa ini juga, tidak diketahui secara pasti siapa ulama yang lebih dahulu dalam melaksanakan instruksi khalifah tersebut. Sebagian pendapat mengatakan Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Habs sebagai mana bunyi teks di atas yang mengatakan bahwa beliaulah yang pertama kali. Tetapi pendapat lain mengatakan Ar-Rabi bin Sabih, Sa'id bin Arubah dan juga Muhammad bin Muslim bin Ashibah Az-Zuhri ialah yang pertama. Tetapi hal ini tidak perlu diperdebatkan karena menurut keterangan yang sangat kuat sumbernya, bahwa Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hamslah yang pertama. Dan penghimpunan hadis pada abad ini masih bercampur dengan perkataan sahabat dan juga fatwanya, yang dimana pada masa ini adalah masa awal permulaan, sehingga masih belum terlalu spesifik apakah itu perkataannya Nabi atau bercampur dengan perkataan para sahabat. Next.
selanjutnya, di sini buku-buku yang muncul pada masa ini ialah yang pertama Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Yang kedua ada Al-Musannaf oleh Abdul Razak bin Hammam As-San'i. Yang ketiga ada As-Sunnah ditulis oleh Abdul bin Mansur. Dan yang keempat ada Al-Musannaf yang dihimpun oleh Abu Bakar bin Syahbah. Dan yang kelima ada Musnad Asy-Syafi'i. Tetapi pada masa ini, buku yang terkenal ialah Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Karena pada masa itu, Imam Malik terkenal akan intelektualnya yang sangat kuat. Dan juga kecerdasannya dalam membuat kata-kata dan juga menghimpun hadis pada masa itu. Next, selanjutnya. Periode tabi'in. Periode tabi'in atau disebut sebagai periode pengikut para tabi'in yang terjadi pada sekitar abad 3 Hijriah atau yang disebut sebagai ulama dahulu atau salaf atau mutakaddimin. Periode ini bermula pada abad ketiga Hijriah, yang dimana periode ini disebut sebagai masa kejayaan sunnah atau min al-ushhur al-ihdizar. Karena pada masa ini, kegiatan rihlah mencari ilmu dan juga sunnah, serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Seolah-olah pada periode ini seluruh hadis telah terhimpun semuanya. Dan pada abad berikutnya, setelah periode tabi'in ini, tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi, pada periode tabi'in inilah yang disebut sebagai periode kejayaan yang sebenarnya. Maka, pada masa itu, lahirlah 6 buku induk hadis, atau yang disebut sebagai Ummahat Kutub Asy-Syittah, yaitu buku hadis Sunan Al-Jami'ah Shahih yang dipedomani oleh umat Islam dan buku-buku hadis musnad. Adapun referensinya ialah yang pertama, Al-Jami' As-Shahih di Al-Bukhari yang dihimpun mulai tahun 1904 hingga 256 Hijriah. Dan yang kedua ada Al-Jami' As-Shahih li Muslim bin Al-Halaj Al-Quraisy, yaitu pada tahun 204 hingga 261 Hijriah. Yang ketiga Sunan An-Nasai 215 hingga 303 Hijriah. Yang keempat Sunan Abu Daud 202 hingga 276 Hijriah. Yang kelima Jami' At-Tirmizi 209 hingga 269 Hijriah. Dan yang keenam Sunan Ibnu Majah Al-Qazwini 209 hingga 276 Hijriah. Dan dalam buku ini, buku Sunan Ibnu Majah itu masuk ke dalam urutan ranking ke-6 dari ke-6 buku induk hadis tersebut, karena di dalamnya masih tidak murni dan juga tidak sahih, jadi perlu dipertanyakan, sehingga pada saat itu banyak perdebatan yang terjadi, apakah buku Sunan Ibnu Majah ini sebenarnya masuk atau tidak ke dalam kategori hadis, buku hadis. Dan juga pada masa itu, para ulama juga membukukan hadis ini dengan penuh ketelitian dan juga kehati-hatian. Sehingga pada periode ini, para ulama telah sukses dan juga berhasil memisahkan antara hadis Nabi dan juga fatwa-fatwa dari para sahabat. Dan juga pada masa ini, para hufaz dan juga para pembesar kritikus hadis pada saat itu sedang berkembang pesat, tetapi mereka menghadapi fitnah dan ujian atau mihnah dari kaum Mu'tazilah, seperti Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahwawi, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Al-Ma'in, Muhammad bin Muslim, Abu Abdullah Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj, dan Abu Zar'ah. Mereka mendapat tantangan dari para kaum Mu'tazilah, bagaimana mereka mendapatkan sumber-sumber hadis itu. Tetapi para hufaz dan para pembesar kritikus hadis pada saat itu, mereka optimis bahwa hadis-hadis yang mereka dapatkan ialah hadis yang sahih.
dan terbukti pada masa itu. Tetapi para kaum Mu'tazilah pada saat itu selalu menyerang dan juga menyerang. Mereka bahkan menghina dan juga mencerca bahwa hadis yang mereka tunjukkan, bahwa hadis yang mereka hasilkan, yaitu para hufaz dan dari para hufaz dan juga para pembesar kritikus itu tidaklah sahih. Dan juga sebagian ulama pada periode ini juga ada yang mengkodifikasikan hadis berdasarkan nama periwayatnya. Para sahabat yang diperolehnya yang disebut dengan bentuk musnad, seperti Musnad Abu Dawud, yaitu karya Sulaiman bin Daud At-Tayyashili, dan yang kedua ada Musnad Abu Bakar, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, yang ketiga Musnad Al-Imam, karya Ahmad bin Hambal, yang keempat Musnad Abu Bakar, karya Ahmad bin Amr Al-Bazar, dan yang kelima Musnad bin Ya'la. Dan perkembangan pembukuan hadis pada masa periode tabi'in ini terkelompok dalam 3 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah dan topiknya, dan tidak dispesifikkan apakah itu seperti bentuk fikih atau kualitas hadisnya ada yang sahih, hasan, dan do'if. Dan yang kedua yaitu al-jami, yaitu teknik pembukaan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yaitu aqaid, hukum, perbudakan, adab makan minum, tafsir, tarikh, dan sejarah, serta sifat-sifat akhlak, fitan, dan juga manakib. Yang ketiga ada sunan, yaitu teknik menghibut hadis secara bab seperti fikih. Setiap bab memuat beberapa hadis dalam satu topik seperti Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud. Di dalam kitab ini ada yang sahih, hasan, dan do'if, tetapi tidak terlalu do'if seperti hadis mungkar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Tar. Udah. Ini gimana? Mau di pause atau stop? Di stop sudah. Di Kesimpen post kan? anunya. Iya, kesimpen.